Pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran, Syed Ali Khamenei, menyebut bahwa rencana Amerika Serikat bodoh. Tak sebatas itu, Khamenei juga menegaskan bahwa rencana Donald Trump untuk ambil alih Gaza tak akan berhasil alias pasti gagal. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Februari, hal itu diutarakan oleh Khamenei dalam pernyataannya pada Selasa, 18 Februari 2025. Awalnya, Khamenei mengucapkan selamat kepada perlawanan Palestina atas kemenangannya melawan Israel di Gaza, di mana berhasil memaksa Israel menyetujui gencatan senjata setelah gagal membubarkan Hamas yang menjadi satu di antara tujuan utama perangnya di jalur Gaza. Khamenei menekankan bahwa kemenangan ini telah menetapkan tolok ukur baru dalam perjuangan melawan rezim pendudukan. Dengan begitu, Khamenei menegaskan bahwa rencana bodoh Amerika Serikat untuk Gaza dan Palestina tidak akan membuahkan hasil dan dipastikannya akan gagal. Perlu diketahui, rencana Trump itu disebut sebuah rencana yang telah ditolak secara luas di tingkat internasional dan regional. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaksanakan misi Satuan Tugas Pengebom di Timur Tengah pada 17 Februari 2025. Dua pesawat B-52 dan jet tempur F-15 terbang melintas di atas awan Timur Tengah. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Februari, kabar itu menurut pernyataan dari Jenderal Mikhail Erik Kurilla, Komandan CENTCOM, lewat unggahan di X pada 18 Februari 2025. Adapun misi itu diklaim dilakukan untuk menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan di kawasan tersebut. Selama misi, 2 B-52 dari RAF Fairford, Inggris terbang melintasi Eropa dan melalui 9 negara mitra di wilayah tanggung jawab CENTCOM. Itu meliputi pengisian bahan bakar udara dan penerjunan amunisi aktif di sejumlah negara mitra. Selain itu, F-15 Amerika Serikat dan 4 negara mitra menyediakan pengawalan pesawat tempur bagi para pengebom selama misi tersebut. Ditekankan oleh Erik Kurilla bahwa misi Satuan Tugas Pengebom menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan Amerika Serikat dan komitmen terhadap keamanan regional, serta menunjukkan kemampuan untuk menanggapi setiap aktor negara atau non-negara yang berusaha memperluas atau meningkatkan konflik di kawasan CENTCOM. Paris dan Amerika Serikat mendesak pemerintahan Benjamin Netanyahu mendesak agar tentara IDF diganti dengan tentara bayaran merujuk pada penjagaan di zona strategis. Mengutip Tribun News pada 19 Februari, hal itu menurut pernyataan dari seorang diplomatik Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya. Disebutkannya bahwa Perancis dan Amerika Serikat berusaha mendorong Israel untuk menarik diri sepenuhnya dari Lebanon Selatan dengan menyarankan pengerahan pasukan penjaga perdamaian atau bahkan perusahaan keamanan swasta di wilayah strategis. Selain itu, Perancis disebut telah menawarkan untuk mengerahkan pasukan Perancis atau pasukan penjaga perdamaian PBB di lokasi tersebut sebagai gantinya. Namun, Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Raji mengklaim bahwa Israel telah menolak rencana Perancis tersebut. Sementara itu, menurut sumber diplomatik Amerika Serikat lainnya, Washington menawarkan untuk mengerahkan pasukan multinasional atau kontraktor swasta. Namun, sebuah sumber Lebanon mengatakan bahwa Lebanon dengan tegas menolak tawaran tersebut. China mulai perluas bantuan kemanusiaan, memberikan makanan untuk 60.000 keluarga di Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Februari, hal itu diumumkan oleh lembaga berwenang Tiongkok pada Selasa 18 Februari 2025. Lebih tepatnya, Tiongkok mengumumkan bantuan kemanusiaan baru untuk Gaza dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Tiongkok menjanjikan paket makanan untuk 60.000 keluarga di Gaza. Menekankan bahwa terlepas dari bagaimana situasi yang berkembang, Tiongkok akan terus mendukung rakyat Palestina dengan tegas, serta menekankan bahwa pihaknya masih terus mendorong penyelesaian masalah Palestina yang cepat dan adil berdasarkan solusi dua negara. Pengumuman itu muncul menyusul pembicaraan diplomatik baru-baru ini, termasuk percakapan antara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan mitranya dari Israel Gideon Sa'ar.
Dengan begitu, China memberikan bantuan pangan kepada 60.000 keluarga di Gaza, sembari menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak Palestina juga mengutuk tindakan Israel. Garda Revolusi Iran menegaskan akan membalas segala tindakan Israel. Iran mengklaim balasannya akan tetap terjadi dan akan terjadi di waktu yang tepat. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Februari, hal itu diutarakan oleh seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Brigadir Jenderal Ali Fadavi pada Senin 17 Februari 2025. Lebih tepatnya, Fadavi menyatakan bahwa janji sejati 3 akan dilaksanakan pada waktunya. Pernyataan dari Fadavi itu diutarakan menyusul 2 operasi rudal dan pesawat tak berawak pembalasan besar sebelumnya, yaitu janji sejati 1 dan janji sejati 2 yang diluncurkan terhadap Israel pada bulan April dan Oktober 2024 lalu. Iran kembali menegaskan pembalasannya. Berjanji, operasi janji sejati 3 akan terjadi pada waktu yang tepat. Pihaknya akan bertindak dengan benar dan mengklaim akan terus melakukannya dengan bantuan Tuhan. Selain itu, Fadavi juga mengomentari perang yang sedang berlangsung di Gaza, mencatat bahwa pejabat Israel telah mengakui kemenangan Hamas dan kerugian Israel. Alat konstruksi berat dikabarkan mulai memasuki jalur Gaza lewat Mesir. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi rekonstruksi butuh sekira 53,2 miliar dolar dengan durasi pemulihan dan pembangunan kembali selama 10 tahun ke depan. Mengutip Tribun News pada 19 Februari, kabar itu menurut laporan dari sumber utama di Mesir. Dilaporkan bahwa peralatan konstruksi berat dikabarkan mulai memasuki jalur Gaza pada Selasa 18 Februari 2025. Hal itu disebut sebagai langkah untuk memperkuat gencatan senjata yang disebut rapuh antara Israel dengan Hamas. Sumber utama Mesir melaporkan bahwa peralatan tersebut telah menyeberang dari Mesir ke Gaza melalui penyeberangan Rafah. Sementara itu, menurut laporan dari Pusat Informasi Palestina, penilaian cepat awal atas kerusakan dan kebutuhan yang diperlukan menunjukkan sekira 53,2 miliar dolar. Dana itu akan dibutuhkan untuk pemulihan dan pembangunan kembali selama 10 tahun ke depan. Dari jumlah tersebut, sekira 20 miliar dolar akan dihabiskan dalam 3 tahun pertama saja. Resiko terpecah menghantui Israel jika nekat perang lagi di Gaza. Peringatan itu muncul dari Forum Jenderal Panglima Keamanan Israel Matan Vilnai kirim pesan kuat kepada Benyamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 19 Februari, hal itu menurut laporan dari sumber utama KBRI pada 18 Februari 2025. Perlu diketahui, Forum Panglima Keamanan Israel dipimpin oleh Mayor Jenderal Cadangan Matan Vilnai, mantan Wakil Kepala Staf IDF. Forum itu dilaporkan memiliki sebanyak lebih dari 550 mantan perwira senior militer Israel. Vilnai memperingatkan agar pemerintah Israel tidak memulai kembali perang di Gaza. Jika iya, maka akan menyebabkan terbunuhnya sandera Israel, kondisi pendudukan berdarah di jalur Gaza, dan menimbulkan isolasi regional bagi Israel sendiri. Vilnai menawarkan alternatif lain, yaitu berfokus pada aksi politik sembari mengambil keuntungan dari pencapaian tentara Israel.